Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Sarah Melani, NIM saya 2011706. Saya akan membahas tentang materi model pembelajaran dan teori belajar yang mendukung. Pertama-tama, kita akan membahas dari pengertian belajar. Udah tahu belum apa sih pengertian dari belajar? Nah, menurut Hamzah 2006, belajar merupakan suatu proses yang sistematis, yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian mengajar dan pembelajaran. Apa sih perbedaan mengajar dan pembelajaran? Yuk kita simak. Mengajar adalah suatu rangkaian kegiatan menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa agar ia dapat menerima, memahami, menanggapi, menghayati, memiliki, menguasai, dan mengembangkannya. Nah, kalau pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ciri-ciri model pembelajaran. Model pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, rasional, teoretis, logis. Yang kedua, landasan pemikiran berdasar tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar diperlukan agar tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori belajar. Di sini teori belajar terbagi menjadi 4. Yang akan dibahas yang pertama teori belajar konstruktivisme, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar behavioristik, dan yang keempat teori belajar humanis. Nah, kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Cara kerja teori konstruktivisme, siswa menentukan sendiri, mentransformasikan informasi, memahami, menerapkan, menyebutkan, menjelaskan konsep. Cara memperolehnya diperoleh melalui proses pembelajaran bermakna dengan siswa membangun sendiri pengetahuan dalam bentuknya. Guru sebagai fasilitator dan motivator. Kedua, kita akan membahas teori belajar kognitif. Udah ada yang tahu belum teori kognitif itu seperti apa? Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik, teori yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Gage dan Berliner. Ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku, kebiasaan, atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Teori behavioristik dinilai terlalu fokus pada pendidik. Jadi tantangannya adalah guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan suatu materi agar siswa tidak bosan. Sebagai guru, kita bisa mengadakan seperti kuis, games, dan tanya jawab untuk siswa agar tidak bosan dalam belajar. Yang terakhir, kita akan membahas tentang teori belajar humanis. Jadi, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Faktor yang mendukung teori humanis yaitu peran kognitif, pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif, faktor mental yang membentuk individu. Penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga materi yang telah dijelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.